Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan membahas Ayo kita berlatih 6.2 materi matematika kelas 7 SMP bab 6 aritmatika sosial. Untuk video kali ini, kita akan meneruskan pembahasan soal nomor 18 sampai nomor 22 pada buku paket kalian. Kita ke nomor 18. Soalnya, andaikan kalian sebagai pemilik bank pemberi pinjaman modal A kepada pengusaha kecil menengah, manakah yang akan kalian pilih? Kalian memberikan bunga 12% per tahun untuk pilihan yang pertama. Dan untuk pilihan yang kedua, kalian memberikan bunga 1% per tahun. Serta pilihan yang ketiga, kalian memberikan bunga 12 juta per tahun untuk setiap peminjaman sebesar 100 juta rupiah. Jelaskan jawaban kalian dengan argumen semenarik mungkin. Oke, karena kita ini sebagai bank dan kita akan memberi pinjaman modal untuk pengusaha kecil, maka kita harus melihat dulu 12% per tahun ini dari 100 jutanya itu berapa. 12% berarti 12 per 100, kita kalikan dengan 100 juta. Ini kita coret, maka hasilnya 12 juta. Kemudian, untuk pilihan yang kedua, bunganya 1% per tahun, berarti 1 per 100, kita kalikan dengan 100 juta. Berarti bunga per tahunnya hanya 1 juta. Untuk pilihan yang pertama tadi, bunganya 12 juta per tahun dengan pinjaman juga yang sama, yaitu 100 juta rupiah. Untuk pilihan yang kedua, itu 1% per tahun, berarti 1 juta per tahun bunganya untuk peminjaman 100 juta rupiah. Kemudian pilihan yang ketiga, bunganya 12 juta dengan pinjaman 100 juta rupiah. Karena pilihan yang pertama dan ketiga ini sama untuk peminjaman 100 juta, maka kita pilih bunga 1% per tahun. Karena di sini kita akan memberi pinjaman kepada pengusaha kecil menengah. Jadi bunganya jangan terlalu banyak kalau menurut saya. Takutnya kalau bunganya terlalu banyak, itu pengusahanya tidak jadi untuk meminjam. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Untuk soal nomor 19, saya jelaskan ya. Saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Suatu ketika, 3 orang datang ke suatu bank untuk meminjam uang 1 miliar rupiah sebagai modal usaha. Karena kebijakan bank, pada bulan tersebut, bank hanya bisa memberikan modal kepada salah satu saja. Oleh karena itu, manajer bank tersebut mewawancarai kedua pihak yang ingin meminjam tersebut. Jadi, ada 3 orang yang mau minjam uang 1 miliar ke suatu bank, tapi di bank tersebut hanya 1 orang yang bisa dikabulkan atau dapat pinjamannya. Untuk orang yang pertama, mengatakan bahwa rencana usahanya sudah tersusun, rapi, dan belum berjalan sama sekali. Untuk orang yang kedua, mengatakan bahwa rencana usahanya masih 70% dan belum berjalan sama sekali. Orang yang ketiga mengatakan bahwa rencana usahanya sudah berjalan, namun saat ini terkendala kekurangan modal sehingga membutuhkan bantuan modal. Jika kalian sebagai manajer bank tersebut, orang manakah yang kalian prioritaskan untuk mendapatkan pinjaman modal? Jelaskan. Oke, jadi kalau untuk orang yang pertama, ketika dia dipinjamkan uang dari bank tersebut dan dia belum sama sekali menjalankan usahanya, memang usahanya sudah tersusun tapi belum terlaksana sama sekali. Apabila dia mendapatkan uang, belum tentu juga usahanya tersebut bisa berjalan dengan lancar. Jadi orang pertama itu pasti tereliminasi. Kemudian untuk orang yang kedua, rencana usahanya saja baru 70% dan usahanya sama sekali belum terlaksana. Otomatis orang kedua ini juga tereliminasi. Dan orang yang ketiga ini sudah menjalankan usahanya namun dia kekurangan modal. Nah, jadi pihak bank atau manajer bank ini bisa memberikan modal kepada orang ketiga. Kenapa diberikan kepada orang ketiga? Karena orang ketiga ini sudah menjalankan usahanya dan sudah ada pengalaman dan usahanya juga sudah berjalan, tinggal meneruskan saja karena kekurangan modal tadi. Jadi si manajer bank itu mensupport dengan memberikan pinjaman berupa modal tambahan. Mungkin itu saja penjelasan untuk soal nomor 19. Semoga kalian paham. Kita ke nomor 22.
Ini nggak tahu bukunya yang error atau bagaimana ya. Kalau di buku saya itu dari nomor 20 langsung ke nomor 22. Terserah lah itu mau nomor 20 atau terserah itu mau nomor 21 ataupun 22. Kita tulis di sini 21 atau 22 aja ya. Saya bacakan soalnya. Suatu ketika pergi ke toko swalayan Rembulan untuk membeli baju dan jaket. Erik membeli baju di toko swalayan Rembulan dengan harga 150.000. Oke, jadi si Erik membeli baju dengan harga 150.000. Kemudian mendapatkan voucher senilai Rp50.000. Voucher itu hanya dapat digunakan sekali untuk pembelian barang minimal seharga Rp150.000. Erik menemukan suatu jaket dengan harga Rp300.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Sesuai dengan aturan toko, Erik hanya bisa memilih salah satu, menggunakan voucher saja atau potongan saja, tidak bisa keduanya. Jika kalian sebagai Erik, pilihan manakah yang akan kalian ambil? Yang A menggunakan voucher dan yang B itu menggunakan diskon. Jadi, kita hitung dulu, 20% dari 300.000 itu berapa sih? 20% itu sama dengan 20/100. Kita kalikan dengan 300.000. Ini kita coret. 20 dikali 3.000 berarti Rp60.000. Tadi dikatakan dalam soal bahwasanya voucher ini bisa digunakan untuk pembelanjaan minimal 150.000. Kalau misalnya yang A, kita gunakan voucher, berarti bisa kita gunakan untuk saat membeli baju ataupun saat membeli jaket. Ketika kita menggunakan voucher saat membeli baju, berarti harga bajunya menjadi Rp100.000. Dan harga jaketnya tetap 300 ya. Sehingga total belanjaan Erik menjadi Rp400.000. Kalau misalnya kita menggunakan voucher saat membeli jaket, berarti 300.000 dikurang 50.000 menjadi Rp250.000. Ditambah dengan harga bajunya itu Rp150.000. Sehingga belanjaan Erik 250.000 ditambahkan dengan 150.000 itu hasilnya 400.000. Ternyata sama aja ya. Saat voucher digunakan untuk membeli baju ataupun membeli jaket, total belanjaannya tetap sama. Yang poin B itu saat Erik menggunakan diskon. Jadi harga bajunya itu tetap 150.000 karena ya di diskon tadi jaket ya. Berarti ditambah dengan total diskon tadi 60.000. Harga aslinya 300.000. Berarti 300.000 kita kurangkan dengan Rp60.000. Berarti sisanya Rp240.000 harga si jaket yang dipilih Erik. Sehingga total belanjaan Erik 150.000 ditambah 240.000 itu menjadi Rp390.000. So, kalau kita jadi Erik berarti kita pilih menggunakan diskon karena harganya menjadi Rp390.000. Oke, terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.